Langit Paris pagi itu tampak mendung. Namun, suasana dipenuhi dentuman langkah kaki pasukan dari berbagai negara yang membelah udara layaknya jenderang perang. Di sebuah balkon tinggi di pusat gedung militer, Jenderal Elara Moreau, seorang jenderal wanita muda Prancis yang dikenal dingin dan tegas, berdiri tegak. Matanya tajam, bibirnya terkatup rapat, mengamati barisan tamu militer asing yang baru tiba untuk perayaan Bastille Day. Secangkir kopi di tangannya tak tersentuh. Indonesia membuka paret, gumamnya sinis, meremehkan. Negara kecil, panas, dan penuh atraksi kampung. Ini bukan karnaval. Seorang ajudan pria di belakangnya menjawab pelan, "Iya, Jenderal. Mereka datang dengan lebih dari 500 personel." Elara hanya mengangkat alisnya, lalu berjalan ke arah jendela. Di kejauhan, ia melihat beberapa kendaraan pengangkut pasukan TNI sedang menurunkan perlengkapan. Coba saja, mereka tidak membuat masalah. Kita sedang membangun citra kekuatan Eropa, bisiknya dengan nada tajam. Ajudannya hanya diam. Ia tahu betul jenderalnya ini tidak suka kejutan, apalagi dari dunia timur. Di sisi lain lapangan, Letnan II Arjun Wicaksana baru saja turun dari truk militer. Seragamnya rapi, wajahnya berkeringat namun penuh semangat. Di belakangnya, puluhan personel dari 3 matra TNI bersiap di barisan. Arjun melihat sekeliling lalu memberi aba-aba. "Luruskan barisan, tegap. Ingat, kita bukan tamu. Kita datang sebagai kehormatan." Suaranya lantang membelah udara, diikuti dengan tegas oleh para prajurit muda yang penuh percaya diri. Mereka tahu, semua mata sedang mengawasi. Dari lapangan latihan, seorang pelatih lokal Prancis berambut putih menghampiri Arjun, menyodorkan jadwal geladi bersih. "Tuan Letnan, besok Anda memimpin pembukaan mulai pukul. Mohon tidak ada improvisasi budaya saat parade berlangsung." Arjun menerima kertas itu, menatap tajam. "Kami bukan datang membawa senjata, tapi kami membawa jiwa bangsa. Tidak akan ada yang kami lakukan sembarangan," jawabnya singkat. Sang pelatih terdiam, tak biasa mendengar tentara asing bicara sekuat itu. Malam harinya, Elara duduk di ruang taktis markas militer, menatap monitor yang menampilkan daftar kontingen peserta parade. Saat melihat bendera merah putih berada di barisan pembuka, ia menggelengkan kepala. Kenapa bukan Inggris atau Amerika? Siapa yang memilih negara ini? Tanyanya pada kepala protokol. Lelaki tua itu menjawab tenang, karena Indonesia adalah negara yang tahun ini memperingati 100 tahun hubungan diplomatik dan mereka paling cepat memenuhi semua standar internasional. Elara mendengus pelan. Di asrama militer sementara, Arjun dan timnya sedang berlatih gerakan formasi. Ruangan itu pengap, dindingnya terbuat dari kayu lapuk, tapi semangat mereka tak lapuk sedikit pun. Salah satu prajurit, Surya, menyeka peluh dari dahinya. "Mas Arjun, kita benar-benar membuka parade ya? Ini bukan latihan." Arjun tertawa kecil. "Besok kita bukan cuma mengangkat senapan, kita mengangkat nama negara. Kalau salah langkah, malu kita sampai ke pelosok kampung." Semua tertawa, lelah pun seolah lenyap. Sementara itu, Elara berjalan melewati lorong markas, menatap keras pasukan dari negara lain yang sedang bersantai. Saat melewati ruangan geladi, kontingen Indonesia, dia berhenti sejenak. Telinganya menangkap suara gamelan. "Apa itu?" bisiknya melongo ke dalam. Di dalam, beberapa prajurit TNI sedang berlatih tarian reog dan bela diri pencaksilat. Wajah-wajah mereka penuh konsentrasi, gerakannya kuat namun anggun. Elara melirik dengan tatapan bingung. "Ini parade militer, bukan sirkus," gumamnya sambil berjalan pergi. Keesokan paginya, lapangan Champs-Élysées mulai dipadati barisan tentara dari berbagai dunia. Suara genderang dan instruksi berbaur di udara. Elara sudah berdiri di tribun kehormatan berdampingan dengan perwira tinggi NATO dan perwakilan kementerian. Ia mengenakan seragam resminya yang kaku. Dari pengeras suara terdengar pengumuman menyambut pembukaan parade Bastille Day. Kontingen pertama berasal dari Republik Indonesia. Seketika suasana menjadi hening, semua mata mengarah ke ujung jalan. Elara menahan napas, menatap lurus. Langkah kaki mulai terdengar.
100 personel TNI dari 3 matra maju serentak, membawa 2 bendera merah putih dan trikelor. Irama lagu maju tak gentar mengalun, menggema di sepanjang jalan. Barisan itu tegap, wajah-wajahnya tenang, penuh keyakinan. Terlalu percaya diri, katanya perlahan. Tapi diam-diam, ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Irama lagu yang asing itu seolah menembus ruang formal, menyentuh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Leda Arjun berjalan di depan, memimpin formasi. Langkahnya mantap, pandangannya tajam mengarah ke tribun kehormatan. Saat ia memberi hormat ke arah Presiden Prancis, sorotan kamera menangkap gerakannya. Tepuk tangan mulai terdengar dari warga lokal yang berdiri di pinggir jalan. Elara menoleh ke kanan dan kiri. Ia menyadari ini bukan pemandangan biasa. Ada sesuatu yang berbeda dari pasukan ini. Tanpa perlengkapan mutakhir, tanpa wajah bule, tapi membawa getaran yang membuat mata orang terpaku. Suasana di tribun kehormatan mulai berubah. Beberapa petinggi militer asing mulai berbisik-bisik. Beberapa lainnya bahkan mengangguk pelan. Elara menyadari gerak-gerik itu, tapi tetap menyembunyikan reaksinya. Dalam hati ia bertanya, mengapa pasukan dari negara yang selama ini dianggap biasa saja bisa menarik perhatian dunia? Ia mengamati barisan TNI yang berjalan rapi tanpa celah, seolah waktu ikut melambat saat mereka melintas. Tak satu pun dari mereka terlihat gugup. Semuanya tenang, gagah, dan penuh wibawa. Ketika barisan terakhir TNI melintas, terdengar sorakan dari penonton yang memenuhi pinggir jalan. Elara menoleh, wajahnya mulai menunjukkan kebingungan. Salah satu reporter lokal yang berdiri tak jauh dari tribun bahkan berkata, "Saya tidak menyangka Indonesia bisa sekuat ini." Elara menoleh sekilas lalu kembali menatap ke depan. Tapi di dadanya ada denyut halus yang belum pernah ia rasakan. Bukan rasa kagum sepenuhnya, tapi semacam rasa tertantang yang tak bisa dijelaskan. Beberapa saat kemudian, sesi budaya dimulai di lapangan Concord. Penampilan pertama berasal dari kontingen negara-negara Afrika, disusul tarian tradisional dari India. Elara memperhatikan dengan datar, sesekali mengangguk sopan. Namun saat rombongan dari Indonesia muncul, lampu sorot langsung diarahkan ke tengah. Seorang penari reog naik ke atas panggung dengan topeng harimau besar, diiringi musik yang menggema kencang. Topeng itu besar, liar, tapi ditampilkan dengan gerakan yang anggun dan penuh makna. Di belakangnya, para prajurit TNI lainnya menampilkan tarian kecak dan gerakan pencak silat. Mereka tidak sedang mempertontonkan kekerasan, tapi kekuatan jiwa. Teriakan kecak yang bersahut-sahutan menggema membuat bulu kuduk merinding. Elara menatap tanpa berkedip. "Ini bukan militer, ini seni perang," ucapnya pelan. Tak disangka, suara itu keluar begitu saja dari bibirnya, mengejutkan dirinya sendiri. Ajudannya melirik, tak berani menanggapi. Elara terlalu larut dalam tontonan yang mendobrak semua batas pikirannya. Salah satu momen paling mengejutkan terjadi saat geladi bersih di hari berikutnya. Leda Arjun secara spontan memanggil pasukan Prancis untuk bergabung menari pacu jalur bersama timnya. Awalnya mereka ragu, namun perlahan ikut terseret oleh irama dan semangat. Elara yang melihat dari kejauhan mengernyit. Apa yang mereka lakukan? Ini latihan militer, bukan pesta rakyat. Serunya marah. Namun saat melihat prajurit Prancis tertawa bersama, bahkan mulai meniru gerakan pacu jalur, amarahnya berubah menjadi diam penuh tanya. Leda Arjun tertawa lebar sambil memberi isyarat agar semua pasukan menari bersama. Gerakan itu direkam oleh salah satu prajurit lokal Prancis dan secara tidak sengaja ditayangkan di televisi nasional malam harinya. Tayangan itu menjadi viral, membuat masyarakat Prancis terperangah melihat tentara mereka bisa tertawa dan menari tanpa kehilangan wibawa. Elara menonton siaran itu dari ruang kerjanya. Wajahnya tegang, tangannya menggenggam cangkir kopi yang kali ini ia minum habis. Tak ada kata keluar dari mulutnya malam itu. Keesokan harinya, Elara memanggil ajudannya. "Panggil pemimpin kontingen Indonesia itu ke ruang pertemuan sore ini," ujarnya singkat. Ajudannya mengangguk, langsung bergerak. Di sisi lain, Leda Arjun terkejut saat menerima undangan tersebut. "Aku dipanggil Jenderal Prancis?" Tanyanya heran.
Salah satu koleganya berseloroh, "Mungkin dia marah karena kamu ajak tentaranya nari." Arjun tertawa pendek. "Ya sudah, kalau dimarahi, aku minta maaf sambil hormat. Tapi kalau dipuji, aku minta kopi," ujarnya setengah serius. Sore itu, ruang pertemuan dipenuhi ketegangan. Elara duduk di balik meja besar, mengenakan seragam lengkap. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Letda Arjun masuk memberi hormat tegap. "Letnan 2 Arjun Wicaksana, pasukan kontingen Indonesia," katanya jelas. Elara membalas hormatnya singkat. "Silakan duduk," ucapnya. Beberapa detik berlalu dalam diam. Elara lalu membuka percakapan dengan datar. "Tarian kemarin tidak biasa. Apa itu bentuk latihan militer kalian?" Arjun menatap langsung ke matanya. "Bukan latihan, Jenderal. Itu kebiasaan kami. Kami perang tidak selalu ditunjukkan lewat senjata. Kadang kami bertarung dengan budaya," jawab Arjun. Suara Arjun tenang, matanya jujur. Elara menimbang kata-kata itu. Ia belum pernah mendengar jawaban seperti itu dari seorang perwira. "Jadi, Anda tidak merasa itu mencemari citra tentara Anda?" tanyanya lagi. Arjun tersenyum tipis. Di dalam kabin, Elara membuka buku catatannya. Ia menulis dengan pelan. "Saya datang sebagai seorang perwira tapi pulang sebagai murid." Tulisan itu ia garis tebal, lalu menutup bukunya. Ia bersandar pada kursi, memejamkan mata, membiarkan kenangan selama di Indonesia mengalir seperti arus sungai. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah